A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan keputusan imam itu harus berdasarkan kemaslahatan masyarakat. Mari kita ikuti kajian pada malam hari ini yang akan diisi oleh Ustadz Dani. Ustadz Dani, waktu dipersilakan. Mohon maaf, halo Ustadz Dani. Apakah suara saya dapat didengar? Oh, baik, kita tunggu dulu supaya beliau masuk terlebih dahulu. Baik, halo, assalamualaikum Ustadz Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih kehadirannya. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait bab tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Pada Ustadz Dani, monggo bisa dimulai. Suara saya jelas? Jelas Ustadz. Headsetnya ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya cintai, para mahasiswa Universitas Jember yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita tetap istiqomah bisa mengikuti kajian pada malam hari ini yang sangat menarik sekali pada KKM, kajian kitab milenial Tasarruful Imam ala Ra'iyah Manutun bil Maslahah. Ini sangat penting sekali untuk kita kaji, apalagi ini dalam rangka kajian kitab milenial, yaitu mengkaji secara tekstual namun menjabarkan secara kontekstual. Jadi antara gabungan tekstual dan kontekstual disatukan. Insya Allah dengan seperti ini kita akan mengadakan kajian yang menarik. Namun memang terkadang kalau dalam kajian itu hal yang seperti ini sudah biasa ya. Jamaah 4, 3, 5, kadang bahkan 1 pun. Saya sering mengalami hal yang demikian. Oleh karena itu saya belajar dari itu, menghadapi para jamaah yang terkadang yazid wa yangkus, kadang banyak, kadang sedikit, namun jangan merasa patah hati maupun gelisah dengan jamaahnya sedikit. Kita harus terus mengevaluasi diri. Oleh karena itu dalam Al-Quran itu disebutkan ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Bukan aksaru amala, bukan yang paling banyak. Kalau kita yang dinilai adalah kuantitasnya, banyaknya jamaah misalnya,
atau banyaknya audien misalnya. Bukan itu ternyata. Setelah saya mulai mengadakan jamaah syarifah ini dari tahun kemarin, berkeliling, kadang banyak, kadang sedikit, ternyata yang ditekankan itu oleh agama adalah ahsanu amala, ya, amal yang paling bagus, ya, bukan aksaru amal, bukan yang paling banyak. Kalau kita hanya meningkatkan kuantitas tapi tidak ahsan, tidak bagus, ya percuma, apalah artinya kuantitas tersebut. Makanya perlu kita memang untuk muhasabah untuk kedepannya agar lebih baik dan lebih baik. Pada kajian malam ini yaitu masalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, yaitu kaidah al-furu'iyah, kaidah cabang. Ini sangat penting sekali, yaitu tentang tindakan imam terhadap rakyatnya itu memang harus berkaitan dengan kemaslahatan. Kenapa kok seperti itu? Ketika tidak ada kemaslahatan di situ, maka terjadilah kerusakan. Standarnya apa? Standarnya agar tidak terjadi kerusakan itu ada tiga, ya, ada tiga. Yang pertama itu adalah maslahatun kulluha, ada kemaslahatan bagi semuanya. Kemudian adlun kulluha, ada keadilan bagi semuanya. Yang ketiga yaitu rahmatun kulluha, ada kasih sayang semuanya. Sehingga penggabungan adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihun kulluha, kalau digabungkan hal demikian akan terjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang maslahat yang sesungguhnya, atau yang biasa disebut dengan maqasidus syariah, sesuai tujuan yang diharapkan oleh syariat, seperti itu. Dalam kaitannya tasarruful imam, ya, tindakan seorang imam. Kalau dalam konteks keindonesiaan negara, itulah yang disebut dengan presiden. Sudah sepatutnya rakyatnya mengikuti presidennya dalam tanda kutip, yaitu dalam tanda kemaslahatan. Di situ ada kemaslahatan. Kalau tidak ada kemaslahatan, Ustadz, seperti Omnibus Law kemarin misalnya, maka ya boleh diperbolehkan demo dengan aturan-aturan yang berlaku, tidak asal merusak sana sini, seperti itu. Kalau dalam tataran wilayah, misalnya Jawa Timur, maka itu gubernur yang menjadi tasarruful imamnya. Kalau itu kota, yang menjadi tasarruful imamnya adalah bupati. Kalau itu kampus, maka yang menjadi imamnya itu adalah Pak Rektor. Kalau di sekolah itu kepala sekolah. Kalau di keluarga itu adalah suami. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh stakeholder yang sudah saya sebutkan, baik itu presiden, gubernur, kemudian bupati, kalau dalam tingkat desa itu adalah kades, misalnya kepala desa, kecamatan itu camat, kemudian kalau dalam keluarga suami, selama itu mengandung unsur kemaslahatan, maka sudah sepatutnya seorang rakyat atau seorang makmun wajib mengikuti imamnya, ya. Dengan catatan bagaimana, ya, standarnya bagaimana ini dikatakan maslahat, maka harus memenuhi tujuan syariat atau yang biasa disebut dengan maqasidus syariah, ya. Kalau di Indonesia, konteks keindonesiaan, semua perpu misalnya atau RUU misalnya harus mengacu pada Undang-Undang 1945. Namun dalam kaitannya agama itu harus maqasidus syariah, dan ternyata maqasidus syariah, tujuan yang diharapkan syariah ini berlaku bagi siapa saja dan semuanya, dan apabila ini dilakukan, ya, di negara manapun, ya, agama apapun, insya Allah, ya, insya Allah kalau melakukan ini pasti akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti itu. Apa saja yang maqasidus syariah itu? Maqasidus syariah secara umum dibagi menjadi tiga. Ada maslahah daruriyah, ada maslahah hajiyah, ada maslahah tahsiniyah. Ya, ini standar untuk menegakkan kemaslahatan. Bagaimana Ustadz kita mengetahui tindakan imam itu sesuai maslahat atau tidak? Maka gunakanlah tiga standar penilaian ini atau tolak ukurnya yang menjadi standar ini, ya. Maslahah daruriyah yaitu maqasidus syariah yang sudah kita kenal. Seperti yang pertama itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Sudah sepatutnya kita, semisalnya orang muslim, menjaga agama kita, memenuhi rukun iman dan rukun Islam.
Ya, ini yang menjadi standarnya. Kemudian yang kedua yaitu hifdzul nafas, menjaga jiwa. Makanya ketika dalam urusan jiwa ini semuanya harus dikalahkan, ya. Urusan jiwa, karena kalau kita tidak melakukan, tidak menjaga, maka akan meninggal. Oleh karena itu kemarin ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ketika dalam keadaan darurat, sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh. Kenapa? Karena dalam rangka menegakkan maqasidus syariah, tujuan yang diharapkan syariah, yaitu hifdzun nafas, menjaga jiwa. Menjaga jiwa, menjaga nyawa. Ya, sesuatu yang haram bisa diperbolehkan. Makan babi haram, makan ular haram, minum minuman keras haram. Namun ketika sudah tidak ada minuman lagi, tidak ada makanan lagi, maka sudah sepatutnya kita harus makan itu. Dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib, ya, meskipun itu haram. Kenapa? Karena dalam rangka hifdzun nafs, menjaga nyawa, menjaga jiwa dan raga. Kemudian yang ketiga, masalah daruriyah ini yaitu adalah hifdzul akal, menjaga akal. Ya, bagaimana maksudnya menjaga akal? Yaitu tetap dalam koridor keislaman. Tidak mengatakan akal secara dibebaskan secara liberal sehingga mengatakan semua agama itu sama. Ya, semua agama sama, semua kitab itu sama, semua ini sama, akhirnya lahirlah aliran yang namanya jil, ya, jenenge ae jil, ya kan tidak bagus, sudah jil, jaringan Islam liberal yang mengatakan seluruh agama adalah sama, kitabnya sama, ibadahnya sama. Wah, ini kan bahaya kalau seperti itu. Karena kenapa? Tidak menjaga akalnya, sehingga terbebaslah seperti Eropa memang maju. Tapi karena terlalu kebebasan tanpa ada rambu-rambu nas, wah ini yang bahaya, ya. Ini yang bahaya. Kemudian masalah daruriyah ini yang terpenting ini yaitu hifdzun nasl, ya, menjaga keturunan. Kita sepatutnya orang Islam, ya, wajib menjaga keturunannya. Makanya harus nikah. Kalau tidak nikah gimana ada keturunannya nanti, ya. Disebutkan dalam riwayat hadis, uzabukum syara'irukum, seburuk-buruknya kalian adalah dalam keadaan tidak menikah atau jomblo. Wa ardhalu mautikum, dan seburuk-buruknya matinya kalian mati dalam keadaan jomblo, dalam keadaan mati, ya. Memang ini adalah perintah Al-Qur'an untuk menikah. Wangkihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imamikum iyakunu fuqara ayunihimullah min fadlik wallahu wasi'un alim, ya. Ustaz, saya takut menikah, nanti kalau menikah saya jadi iyakunu fuqara, kalau kalian menjadi orang fakir, yunihimullahu min fadlik, akan mengkayakan kalian semua, ya, dari ketuhanan Allah. Dan Allah itu maha luas, maha kaya, dan maha mengetahui. Jadi jangan khawatir. Ini wajib nikah ini, ya, jangan sampai tidak nikah, ya. Hifdzul nasl, menjaga keturunan. Ini harus, orang Islam harus banyak turunannya. Kalau tidak banyak, wah ini nanti siapa yang akan menjadi penerus, siapa yang akan menjadi pahlawan menegakkan agama ini. Kemudian masalah daruriyah ini yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta, ya. Jadi dalam urusan harta kita wajib juga menjaganya, ya. Namun perlu diketahui, hifdzul mal itu urutannya kelima. Hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul nasl, hifdzul mal, yang kelima, ya, harta. Sehingga misalnya ada orang kaya bawa mobil Alphard misalnya, dia orang kaya raya, kekayaannya misalnya 100 M, tidak sombong, ya, kekayaannya 100 M, bahkan 1 triliun misalnya. Kemudian naik Alphard ada yang begal, akhirnya mau rela mati, kan biasanya langsung dianu celurit seperti yang sudah viral-viral, tidak mau diberikan mobilnya, akhirnya tarung dan orang tersebut meninggal. Wah ini bukan mati syahid, ya, uang hartanya banyak, urusan harta nomor 5. Maka saya sering ditanya, Ustadz, waktu itu saya dibegal misalnya, dicelurit sininya, akhirnya saya kasihkan sepeda, bagaimana hukumnya? Enggak apa-apa, itu balah betul. Kalau sepeda, harta masih bisa dicari, sepeda masih bisa dibeli, mobil juga bisa dibeli. Namun kalau urusan nyawa, wah ini tidak ada istilah dibeli. Iya kalau gaming, ya, bagi yang suka gamer, mati bisa hidup lagi. Tapi ini bukan permainan. Hidup cuma satu kali, gagal juga. Wah kan seperti itu. Jadi jangan sampai. Hifdzul mal kenapa kok ditaruh nomor 5? Karena ini yang paling bawah sendiri dan kepentingannya itu yang paling bawah. Ya, yang paling bawah.
Sehingga ketika ya kita misalnya semoga saja tidak terjadi, ada begal misalnya, ada pencuri atau apa, kemudian ada taruhan nyawa, mana yang dipilih, nyawanya kalian atau biar saya tak ngelawan Ustadz gitu. Iya kalau punya kebal kayak pendekar. Kalau enggak, ya ini sepedanya kita apa namanya tidak diberikan, kemudian kita tarung, akhirnya kita sana bawa senjata, kita kalah, meninggal, bahkan rugi dua. Apa namanya hifdzun nafasnya tidak kena, menjaga jiwanya tidak kena karena dia mati. Yang kedua hartanya hilang. Nah, kalau anu kan enak, hartanya hilang, yang penting hifdzun nafas masih ada, nanti bisa cari lagi kalau cuma sepeda, seperti itu. Inilah yang harus dipegang seorang pemimpin ya. Jadi pemimpin maslahatnya bagaimana, standarnya harus melihat 5 ini: hifdzun din, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasl, hifdzul mal. Seperti itu ya. Insya Allah kalau Pancasila sudah memenuhi maqasidus syariah ini. Kemudian maslahah yang kedua, yaitu pembagiannya maslahah hajiyah. Maslahah hajiyah itu apa Ustadz? Maslahah yang berkaitan terkait kebutuhan primer. Ya, kebutuhan yang sangat mendesak sekali, kebutuhan yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Ya, kemaslahatan yang dibutuhkan manusia, apa itu? Makan, ya. Ini makan ini wajib. Karena apa? Karena kalau kita tidak makan, kita tidak bisa melaksanakan maqasidus syariah, tidak bisa melaksanakan apa yang sudah dimaksudkan syariat. Sholat, zakat, puasa, haji, beribadah, bekerja, cari nafkah dan lain sebagainya, ini tidak akan bisa. Kenapa tidak bisa? Karena maslahah hajiyahnya tidak terpenuhi. Justru kalau ini tidak terpenuhi, maka apa? Akan merembet ke yang lainnya. Tidak bisa makan, maka nanti kita tidak bisa sholat, ya, tidak bisa beribadah, tidak bisa cari nafkah, tidak bisa belajar dan lain sebagainya. Maka hukumnya bagaimana? Wajib. Masalah hajiyah ini tidak bisa dipisahkan. Sadar tidak sadar kita setiap hari melaksanakan masalah hajiyah. Karena kalau ini tidak dilaksanakan, maka imbasnya sangat luar biasa sekali pada masalah yang 5 tadi: hifdzul nafas, hifdzul mal, hifdzul din, hifdzul akal, hifdzul nasl. Bagaimana kita mau menjaga jiwa? Bagaimana kita mau menjaga agama? Bagaimana mau menjaga ini semua kalau tidak ada tahsiniyahnya? Oleh karena itu, kebijakan seorang imam, kemaslahatannya harus mengacu pada maslahat tahsiniyah. Semisal bupati di Jember yang baru jadi ini harus tahu, ya, ini harus tahu. Tahu apa? Terutama masalah tahsiniyah, masalah hajiyah. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak masalah hajiyah dipenuhi, khususnya di Kabupaten Jember, maka nanti imbasnya sangat bahaya sekali. Masyarakat kelaparan, masyarakat kesusahan, masyarakat tidak bisa bekerja, masyarakat tidak bisa sholat dan lain sebagainya. Ya, jadi itu perlu diperhatikan oleh seorang imam. Maslahat inilah, ya. Pertama maslahat doririyah yang ada 5: hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul nasl, hifdzul mal. Kemudian yang kedua yaitu yang harus diperhatikan seorang imam agar terjadi kemaslahatan, itu adalah masalah hajiyah. Masalah hajiyah kalau tidak dipenuhi bahaya sekali. Resikonya mati dan seluruh maqasidus syariah yang lainnya tidak bisa dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu standarnya maqasidus syariahnya yaitu maslahah tahsiniyah. Seorang pemimpin harus berkaitan harus membuat kebijakannya itu sesuai dengan maslahah tahsiniyah, ya. Meskipun maslahah tahsiniyah ini adalah ekstra, ya. Kenapa saya mengatakan ekstra? Kenapa? Karena ini hanya kemaslahatan yang bertujuan untuk menyempurnakan maslahah daruriyah yang genting tadi itu, yang penting, dan juga maslahah maslahah hajiyah ini hanya sebagai ekstra. Namun ini penting juga. Apa contohnya masalah tahsiniyah? Masalah tahsiniyah itu seperti adanya kampus, adanya sekolahan, adanya sepeda motor, adanya mobil, adanya pesawat. Ya, meskipun kita tidak ada kampus, tidak ada sekolahan, tidak ada pondok pesantren, tidak ada sepeda, tidak ada kapal terbang, tidak ada, tetap orang haji kan wajib, ya. Haji kan wajib. Kemudian sekarang sudah ada maslahat tahsiniyah, ya. Pemerintah menyediakan pesawat terbang untuk sana. Kalau dulu sampai 1 tahun, sampai 2 tahun naik perahu, naik kapal, tetap mereka ke sana, ya.
Ini hanya tahsiniyah. Seandainya tidak ada kapal, Ustaz, gimana tidak ada pesawat? Kan tetap bisa, ya. Jadi masalah tahsiniyah ini adalah kemaslahan yang bertujuan memberikan kesempurnaan. Ibaratnya itu sarpras. Pemerintah sekarang memfasilitasi banyak fasilitas, ya, kecanggihan teknologi, ya, kecanggihan apa namanya di peralatan atau media yang ada di kampus, di sekolahan. Ini adalah masalah tahsiniyah yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu kebijakan semuanya harus memenuhi 3 ini. Yang pertama adalah tindakan seorang imam itu wajib diikuti rakyatnya, wajib diikuti makmumnya apabila sesuai dengan kemaslahatan, ya. Kenapa? Karena memang kebijakan imam, ya, kebijakan imam atas rakyatnya itu harus sesuai dengan manutun bil maslahat. Kalau tidak maslahat maka tidak bisa. Sedangkan maslahatnya itu ada 3. Maslahatnya itu bisa dikatakan sempurna apabila memenuhi 3 ini, yaitu maqasidus syariah. Yang pertama yaitu maslahat daruriyah, masalah yang urgen, maslahat yang urgensi dan wajib kita lakukan, yaitu hifdzuddin, ya, menjaga agama. Kemudian hifdzul nafas, menjaga jiwa. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul nasl, menjaga keturunan. Kemudian yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian yang kedua yaitu maslahatnya adalah masalah hajiah, maslahat yang bersifat primer, kebutuhan sehari-hari dan tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau tidak kita melakukan masalah hajiah ini, seluruh tindakan yang diwajibkan oleh agama yang diharapkan maqasidus syariah itu tidak akan terlaksana, seperti makan, ya. Ini makan, ini penting, ya. Meskipun itu makan itu sepele, ini penting. Karena kalau tidak makan, bagaimana kita akan mengikuti kajian, bagaimana kita mengikuti perkuliahan, bagaimana kita akan bekerja, bagaimana kita akan melaksanakan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu masalah tahsiniyah, maslahah yang bersifat tersier, ya. Ada tidak adanya ini tidak berpengaruh pada maqasidus syariah. Contohnya apa? Mobil, sepeda. Meskipun tidak ada sepeda, mobil kan kita tetap Jumatan berangkat beribadah, ya. Jadi ini hanya bersifat tahsiniyah, namun juga media, ya, media fasilitas yang ada ini sangat penting. Pemerintah atau seorang rektor misalnya atau kepala sekolah di sekolahnya itu penting memikirkan masalah tahsiniyah untuk sebagai penunjang, ya, penunjang. Tidak ada ini tidak apa-apa, tapi ini penunjang agar lebih terlaksanakannya maslahah yang sudah berjalan, ya. Masalah daruriyah jalan, masalah hajiah jalan, namun alangkah lebih sempurnanya lagi kalau ada masalah tahsiniyah sebagai pelengkap kita, ya, seperti itu. Barangkali seperti ini, misalnya kajian seperti ini, masalah daruriyahnya sudah ada, masalah hajiahnya sudah ada misalnya, ya. Ini kan tadi sudah punya energi semua ngikuti kajian ini. Kemudian mungkin untuk masalah tahsiniyahnya di kajian kitab milenial ini misalnya yang diadakan teman-teman panitia ini mungkin lebih diberi dikasih door prize, dikasih hadiah atau konsumsi dan lain sebagainya yang mengikuti ini misalnya, ya. Tapi tidak ada ini tidak apa-apa kan, seperti itu. Ini maslahat, ini sudah seperti kajian ini sudah memenuhi 2 maslahat. Maslahat daruriyah sudah, masalah hajiah sudah. Kalau mau diberi masalah tahsiniyah tidak apa-apa. Insya Allah ini peserta lebih semangat lagi yang ikuti. Yang ikut misalnya diberi voucher. Nah, ini tambah semangat ini, ya, voucher pulsa misalnya. Ini lebih semangat. Kalau saya lihat di beberapa masjid yang ada itu agar menarik banyak maslahat yang ada itu dikasih konsumsi biasanya, ya, di Rodatul Mulisin, di Alamin, seperti itu. Ini salah satu triknya. Memang tahsiniyah itu tidak berpengaruh, namun dalam kemaslahatan kebijakan ini sangat berpengaruh dalam rangka apa? Menunjang, ya, menunjang. Masyarakat sekarang senang semua. Kenapa? Karena sekarang digelontori banyak bantuannya. Ada BSU, ada prakerja, ada UMKM, ada ini, ada itu. Wah, digelontori. Meskipun tidak ada itu kan sebenarnya tetap jalan rakyat ini. Namun pemerintah memberi tahsiniyah tambahan, ya. Jadi lebih pemerintah rakyat tambah senang sampai rela ngantri berjam-jam di BRI, seperti itu. Mungkin itu kesimpulan ringkas saja bahwasanya kalian harus tahu bahwa maslahat itu adalah menurut Imam Ghazali misalnya dalam Ihya Ulumuddinnya mendefinisikan maslahat itu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan
madorot, atau bahasa singkatnya darkul mafasid jalbul masoleh, menghilangkan madorot, ya, menghilangkan bahaya, menarik jalbul masoleh, menarik ke kebaikan atau manfaat, gitu. Itu menurut Imam Ghazali. Makanya imam itu seorang pemimpin, baik itu presiden, gubernur, bupati, kades, camat, rektor, kepala sekolah, dan siapapun dia yang menjadi pemimpin, misalnya atau dalam keluarga seorang suami, harus tindakannya berkesesuaian dengan yang namanya maslahat, baik maslahat daruriyahnya, hajahnya maupun tahsiniyahnya. Mungkin hanya itu, sedikit tapi ringkas. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Halo. Baik, terima kasih Ustaz Dani. Sangat jelas sekali jadi terkait dengan penjelasan tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah, di mana ternyata ada 3 indikatornya tadi ya. Ada bagaimana maqasid syariahnya, menjaga agamanya, jiwa, akal, keturunan, harta. Kemudian masalah yang bersifat primer seperti kebutuhan sehari-hari, bagaimana maslahat yang bersifat sekunder tahsiniyah. Mungkin dari peserta yang mengikuti ada yang ingin bertanya, silakan bisa langsung mengungkapkan secara langsung atau menuliskan di kolom chat. Monggo. Silakan kepada peserta, mungkin ada yang ingin bertanya. Ini mungkin saya tanya duluan. Ini Ustaz Dani, tadi kan indikatornya ada 3. Yang 3 itu tahsiniyah, yang sifatnya sekunder, dan niku tersier ya. Kalau tahsiniyah itu tersier ya. Tersier. Penunjang, Berarti untuk indikator yang maqasidus syariah dan yang sifatnya primer itu sudah sempurna. Terus kalau ditambah yang tersier ini tadi menjadi lebih sempurna, atau apakah seperti itu nggih Ustaz Dani? Iya. Maqasidus syariah secara umum ya, secara global. Ini yang sering kita dengar, maqasidus syariah itu kan ada 5. Hifdzuddin, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul nasl, sama hifdzul mal. Namun secara dalam beberapa referensi yang lebih besar lagi, itu dibagi menjadi 3 ya. Ada maslahah daruriyah, maslahah yang sangat penting sekali, yaitu ada 5. Hifdzuddin, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul nasl, hifdzul mal. Ya, ini yang harus diperhatikan, yaitu maslahah daruriyah. Kemudian yang kedua itu adalah maslahah hajiyah yang bersifat primer, ya, kebutuhan sehari-hari, sandang, pangan, ini kan wajib. Meskipun sandang pangan ini juga bisa diarahkan ke tersier, ya. Orang yang berkelebihan, saya pernah ditanya sama orang kaya, Ustadz gimana? Saya itu sekali makan itu 1,5 juta ya, tidak sombong mungkin orang. 1,5 juta, 2 juta sekali makan ya. Apakah itu saya termasuk tabdzirul mal? Waduh, ini gimana? Saya aja makan cuma 5.000, ini 1,5 juta ini ya. Sekali makannya seperti itu. Sama-sama makan. Jadi primer juga pun bisa diangkat ke tersier juga ternyata. Jadi masalah hajah ini intinya kebutuhan primer yang dipenuhi, terutama seorang imam harus memenuhi ini dalam negaranya, misalnya presiden harus memenuhi ini, memperhatikan ini, masalah hajah, karena kalau ini tidak dipenuhi sangat berdampak sekali. Sehingga ketika sudah masalah daruriyah terlaksana, hifdzuddin, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul nasl, hifdzul mal terlaksana, kemudian masalah hajahnya juga terlaksana, ini kan sudah sempurna. Sudah cukup sebenarnya, ya, sudah cukup. Namun, ya, seperti yang kita tahu, sesuatu itu kan harus lebih disempurnakan lagi. Tujuannya apa? Agar sebagai penunjang, ya, penunjang.
hanya sebagai penunjang. Misalnya ya, kita pakai sarung biasa, sholat kita sah apa enggak? Kan sah. Pakai baju biasa ini kan tidak bermerek baju saya misalnya, ini kan sah. Namun sebagai penunjang kita ingin lebih memeriahkan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kita beli baju yang bagus, putih, pakai wangi-wangian dan lain sebagainya agar lebih lebih untuk dalam rangka menciarkan, memeriahkan. Kan tidak masalah seperti ini tahsinnya. Sebenarnya kita pakai baju biasa pun ya tidak apa-apa. Hari raya itu tidak ada larangan untuk pakai baju biasa. Laisal aid liman labisal jadid. Hari raya itu bukan orang yang pakai baju baru ya. Walakinal aid, tetapi hari raya itu liman qalbul jadid. Bagi orang yang hatinya baru, bagi orang yang sudah merasakan puasa sehingga menghadapi dunia yang baru, seperti itu. Jadi tahsinnya ini sebagai penunjang agar lebih sempurna lagi. Contohnya misalnya kampus Universitas Jember dulunya tidak seperti itu. Oh, tapi sekarang ya gedungnya magrong-magrong. Kebetulan salah satu di dekat rumah saya itu dosen di mana di UNED di FKM cerita mesti gedungnya seperti ini, fasilitasnya ini. Padahal meskipun tidak ada itu, ya UNED tetap UNED, tetap jalan sistem pendidikannya juga jalan. Kebetulan Bapak juga kuliah di UNED, Bapak saya. Ya seperti dari dulu memang kegiatannya seperti itu, kuliah dari jam 5 pagi, mau dapatkan nilai 3 pun sangat susah ya. Lain kalau di kampus kita, di kampus universitas mudah sekali, dapat 4 itu mudah gitu loh. Tapi kalau di UNED terkesan susah, ini dosennya killer dan lain sebagainya misalnya. Tapi itu sangat bagus sekali menurut saya. Lah, tanpa adanya gedung-gedung itu kan tetap UNED ya tetap seperti itu. Nah, ibaratnya seperti itu. Ini tahsiniyah. Namun sekarang dengan mengikuti perkembangan zaman, bahwasanya media, tahsiniyah ini kan lebih ke media ya. Tahsiniyah, media pembelajaran, media penunjang, ini sangat penting sekali. Dikatakan maju atau enggak, ada perkembangan ada apa enggak, ini kan tergantung fasilitasnya, medianya. Ya, tergantung medianya, fasilitasnya. Tanpa ini pun jalan. Namun lebih sempurna, lebih nanti maslahatnya lebih dengan adanya maslahat tahsiniyah. Maka benar sekali ketika masalah Imam Syafi'i menjadi 3, daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Apabila 3-3-nya digabung semuanya, ibaratnya primer, sekunder terpenuhi, kok ditambah tersier lagi, Masya Allah sempurna ini ya. Seperti itu. Ini lebih menyempurnakan lagi. Ya gampangnya itu ya kampusnya kalian itu sudah. Sekarang luar biasa ya, sampai buka cabang di Bondowoso, di Lumajang dan di mana-mana. Ini menunjukkan bahwasanya fokus ke masalah daruriyahnya dan hajahnya sudah terpenuhi sehingga tahsiniyahnya yang dipikirkan seperti itu. Mungkin itu ya. Saya kembalikan ke moderator. Moderatornya Kafa atau siapa ini sekarang? Ya Ustadz, sebenarnya tadi dari UKM Kosinus karena masih terkendala tadi, jadi ada fresh immersion. Itu saya ambil. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Silakan. Ini misalnya dari segi daruriyahnya, ternyata dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang harta ini tidak terpenuhi. Itu bagaimana Ustaz? Apakah tetap bisa dikatakan bermasalah atau belum? Ini yang menjadi kendala memang, khususnya di negara kita. Bahwasanya tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ya. Kebijakan seorang imam atas rakyatnya itu kan harus berkesesuaian sesuai dengan maslahat. Khususnya hifdzul mal. Ini sangat penting sekali dari sektor ekonomi ya. Namun terkadang saya berpikir,
Di sana itu banyak sekali pakar-pakar ekonomi yang hebat-hebat ya. Pakar-pakar ekonominya luar biasa. Namun kenapa ya? Namun kenapa realitanya ekonomi yang ada sekarang, kita bicara fakta ya, realitanya ya seperti ini sudah keadaannya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Ini yang menjadi kendala memang. Kalau kita mengikuti sistemnya keislaman, sebenarnya tidak. Memfungsikan zakat itu luar biasa sekali sebenarnya. Makanya dulu itu ketika zamannya Pak Karno, zakat itu sampai di istilahnya apa? Ekspor ya, kalau dari sini keluar itu sampai ngekspor ke Malaysia, ke Brunei, saking banyaknya yang zakat. Nah sekarang kemana ini? Memfungsikan zakat satu saja fitrah. Ini apa gak berangkas beras? Seandainya ada orang yang mengumpulkan, pemerintah mengumpulkan beras zakatnya orang yang hanya 2,5 kg dikumpulkan se-Indonesia jadi satu, waduh, ini apa gak jadi kaya dadaan orang miskin ini. Tapi kenyataannya mana? Kan tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Jadi kesenjangan ekonomi yang ada itu sangat tumpang tindih. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tidak sistem sama rata. Kalau di Cina kan sama rata, Jepang sama rata, Korea sama rata. Tahu dari mana Ustadz? Wong saudara-saudara saya ini dari alumni luar semua ya, alumni kerja semua. Ada yang di Arab, ada yang di Korea, ada yang di Hong Kong. Kalau di Malaysia nggak usah ditanya, terlalu banyak ya. Keluarga ini dari luaran semua, alumni luar. Cuma saya yang nggak boleh keluar. Padahal keluarga-keluarga itu dari alumni luar semuanya. Ada kesenjangan. Sebenarnya itu yang harus dipikirkan sebenarnya. Ya, itu yang harus dipikirkan. Ketika pemerintah itu kebocoran masalah ekonomi, misalnya kemarin sudah dapat pinjaman dari Jepang 495 T ya, lain bunganya, enggak tahu bunganya berapa itu. Bunganya 1% saja kan berapa? 490 triliun. Bayangkan 495 triliun, 1 triliun 1.000 miliar. Kalau dibuat cilok kira-kira kan dapat berapa itu? Ya. Jadi faktor ekonomi memang yang menjadi kendala di kita itu. Oleh karena itu ya pemerintah memang harusnya memperhatikan. Bahkan sudah dibentuk Menteri Ekonomi sendiri ya, Menteri BUMN sendiri, Menteri Ekonomi sendiri. Tapi hasilnya kan sampai sekarang ya tetap seperti ini. Ganti presiden berapa kali ya, kita pada akhirnya tetap kita harus meningkatkan kualitas kita. Kalau kualitas kita ditingkatkan terus, di-upgrade terus, maka otomatis nanti kita tidak ada masalah dalam ekonomi. Namun ketika sudah kualitas tidak ada, ijazah juga tidak ada, ini tidak ada, wah gimana ya? Tapi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun dengan ini menjadi Ustaz, berarti kan kita sebenarnya tidak wajib ini, karena ini adalah tanggung jawab pemerintah hifdzul mal. Memang iya, itu tanggung jawabnya pemerintah, tapi masalahnya dari 260 juta yang dipikirkan, kita ini termasuk yang mananya, ya. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, jangan nunggu pemerintah. Kita yang harus bangkit. Misalnya musim corona kemarin, kita yang harus bangkit, keluarkan ide-ide terbaiknya, adrenalinnya diputer, otak kita diolah, sehingga menghasilkan suatu ide-ide terbaik kita. Makanya saya sering mengatakan, ide terbaik itu adalah termasuk rezeki. Nggak semuanya loh orang dapat ide, ya. Namun terkadang orang lebih banyak menjadi konseptor. Harusnya tidak hanya konseptor, setelah menjadi konseptor langsung juga dilaksanakan, diaplikasikan menjadi eksekutor. Jadi lengkap konseptor dan eksekutor. Kalau konseptor banyak ya, banyak sekali kalau cuma usul ini. Tapi yang mau jadi eksekutornya ini yang tidak semuanya bisa. Ya. Jadi ini memang hifdzul mal ini adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah ada kewajiban baik dari presiden, bupati, gubernur untuk mensejahterakan rakyat itu wajib, jelas. Namun ya, rakyat kita kan banyak, ya, rakyat kita banyak dan juga keadaannya juga seperti ini, maka kita yang harus bangkit. Kalau di Eropa kok bisa, Ustaz? Di Cina itu beda. Padahal di Cina itu 1,2 M, 1.200.000.000 penduduk. Lain yang di seluruh dunia kan nyebar. Yang penduduk aslinya saja 1.200.000.000. Kenapa kok bisa? Berarti tasarruful imam ala ru'yah manutul bil maslahnya itu betul. Tepat berarti mereka. Kan saya bilang tadi, maslahat ini
baik maslahat daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Siapapun dia, dari golongan manapun dia, dari agama pun manapun dia, kok melakukan ini, ya berhasil nanti. Otomatis itu, ya Cina. Berarti sebenarnya dia orang-orang Cina itu dari pemerintahnya memperhatikan ini, memperhatikan betul, apalagi masalah hibdul mal. Kakak saya yang baru pulang dari Korea, jadi masih hangat-hangatnya ceritanya. Sama rata semuanya. Ya, ekonomi tidak ada yang miskin, tidak ada. Ya, teman saya sekarang di mana itu di Senegal ini, insya Allah tanggal 25 seminar internasional. Teman itu dari Senegal, kemudian kuliah di Saudi Arabia sekarang di Mamlakah Saudi. Tidak pernah yang ada kekurangan, tidak punya uang itu tidak ada ceritanya, tidak punya uang. Dia sekolah dibayar 15 juta karena sendiri tidak punya keluarga, masih umur 24 tahun. Kalau punya keluarga dibayar 25 juta, dikasih apartemen. Loh, kok bisa seperti itu? Kalau di Indonesia, wah sebaliknya ya. Kita mau S3 ya harus siapkan 15 juta per semester. Kalau udah seperti itu ya tidak bisa. Kita harus cari jalan yang lain, cari jalan beasiswa, itu pun susah. Pada akhirnya ya kita, kuncinya kalau di Indonesia khususnya, kita yang harus bergerak ya. Jangan stagnan. Selama kita bergerak, maka di situ ada jalan. Makanya saya sering mengatakan, kalau kita semuanya ingin sukses, maka tinggalkanlah alasan. Tapi kalau ingin gagal, ya carilah banyak alasan. Cari sudah alasan. Ustaz, saya sebenarnya ini. Banyak alasan ya. Tapi kalau antum ingin sukses, tinggalkan semua alasan tersebut. Ya, mungkin itu kesimpulannya dari masalah ini. Yang penting kita tetap dalam koridor maslahat. Kalau kita insya Allah berusaha menegakkan maslahat daruriyah, maslahat hajiyah dan tahsiniyah ini, ya insya Allah kesuksesan menunggu kita. Namun ya kita tetap ya, misal kita ada kesempatan demo, boleh kan demo, Ustaz? Boleh. Kalau pemerintah itu keluar dari maslahat tersebut, boleh. Yang penting tidak melanggar aturan. Demo kan diperbolehkan oleh pemerintah, yang penting tidak melanggar aturan seperti itu. Sehingga nanti ketika ada kebijakan yang tidak sesuai, baik di kampus sekolah, boleh kita mengutarakan. Namun dengan cara-cara yang bagus seperti itu. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustaz Dhani. Saya kira waktunya sudah cukup. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah itu tadi yang wajangan-wajangan dari Ustaz Dhani banyak sekali, bagaimana kita tidak hanya menjadi konseptor tapi juga menjadi eksekutor. Jika kita ingin maju pasti ada 1000 jalan, jika tidak ingin maju maka ada 1000 alasan. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Mohon untuk Ustaz Dhani, mohon maaf dipimpin doa ngaji. Mari kita tutup kajian pada malam ini dengan bacaan doa akhir majelis. Mudah-mudahan yang istiqomah mengikuti kajian-kajian ini diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang masih belum istiqomah kita doakan teman-teman agar terus istiqomah mengikuti kajian kitab milenial ini, dan memohon semuanya untuk kesuksesan kita bersama. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah syaulillah lahumul fatihah. Mari kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Amin. Terima kasih. Kajian telah usai. Pada Ustaz Dhani, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.